Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Ica Putri Rahman Sakina Rizky dari kelas M231. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi delivery, di mana materi delivery ini adalah suatu pengentaran atau suatu seni bahasa di mana kita membahas suatu pembahasan tanpa mengalihkan perhatian audiens. Tidak hanya apa yang dapat kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik sehingga audiens kita yang mendengarkan itu dapat mengerti dan dapat memahami apa yang telah kita sampaikan. Hamilton memiliki 4 teknik penyampaian. Yang pertama, porto, di mana berbicara secara dadakan. Nah, yang kedua ada manuskrip atau membaca naskah per naskah. Nah, yang ketiga ada menghafal atau biasanya kita melakukan yang namanya penghafalan naskah. Yang terakhir ada ekstemporan, di mana kita memiliki catatan-catatan kecil, tidak banyak, tetapi itu dapat biasanya kita catat seperti poin-poin pentingnya saja. Dalam hal penyampaian, kita juga harus memerhatikan yang namanya suara kita, dimulai dari jeda, volume tinggi suara kita, terus nada, kecepatan, serta cara kita berbicara, seperti itu. Dalam penyampaian sebuah materi, kita juga memerlukan yang namanya teknik nonverbal atau bahasa tubuh, di mana kita melakukan yang namanya gerakan tubuh. Itu akan merilekskan pergerakan kita. Terus kita melakukan yang namanya kontak mata dengan audiens kita, sehingga kontak mata ini dapat memperluas jangkauan kita terhadap audiens kita. Gerakan tangan dan juga penggunaan alat bantu. Biasanya penggunaan alat bantu ini ketika guru-guru menjelaskan itu biasanya ia menggunakan alat tulis, sehingga alat tulis itu digunakan untuk menunjuk atau menandai sebuah materi atau penjelasan yang akan dibahas. Dalam hal ini tuh sangat kontekstual dengan guru di masa sekarang. Karena kenapa? Karena pada dasarnya ekstemporen itu sangat disarankan untuk guru, karena menggunakan RPP, tidak hanya membaca buku terus membaca buku yang terus. Yang lain yang sering terjadi yaitu importu, di mana guru sering menghadapi situasi nyata yang dadakan seperti perkelahian siswa, di mana guru tidak mesti menyiapkan sebuah kata-kata untuk merelai anak-anak, tetapi kata-kata tersebut spontan keluar untuk menyudahi masalah yang terjadi kepada anak-anak kita. Dalam pembahasan, mahasiswa seringkali lupa bahwasanya anak SD itu masih penggunaan katanya itu masih terlalu sedikit, sehingga ketika kita menjelaskan menggunakan bahasa yang akademis atau akademik, menggunakan bahasa yang tinggi, seringkali terjadi siswa SD itu akan kebingungan apa yang dibahas oleh guru saya, mengapa beliau mengatakan seperti ini, padahal hal yang kita katakan itu sudah benar, tetapi cara kita menyampaikan kepada anak siswa kita itu terlalu sulit, sehingga pembahasan kita kadang terjadi yang namanya miskonsepsi. Mungkin itu saja yang dapat saya tarik kesimpulan mengenai rangkuman saya mengenai materi delivery ini atau penyampaian sebuah pesan. Mungkin lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.